Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anifa Fathania dengan NIM 1714181. Jurusan Ekonomi Syariah 6C. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari UAS Manajemen Perbankan. Baiklah, soal yang pertama, jelaskan mengenai prinsip penilaian pemberian kredit dengan analisis 5C dan 7P serta studi kelayakan. Jawabannya itu yang pertama 5C, 1 karakter. Kriteria yang pertama adalah karakter, yaitu melihat bagaimana karakter dan latar belakang calon peminjam atau nasabah yang mengajukan kredit. Karakter ini akan dilihat dari wawancara yang dilakukan oleh pihak bank, biasanya bagian customer service. Dari karakter ini akan dapat dilihat juga bagaimana reputasi calon peminjam tersebut. Apakah pernah memiliki catatan tindak kriminal atau kebiasaan buruk dalam keuangan seperti tidak melunasi pinjaman. Yang kedua adalah capacity atau kerap disebut juga dengan capability, yaitu bagaimana kemampuan calon peminjam dalam membayar kreditnya. Kriteria ini dilihat dari bagaimana nasabah tersebut menjalankan usahanya, atau seberapa besar penghasilan yang diterima tiap bulannya. Jika pihak bank menilai bahwa nasabah tersebut tidak memiliki kemampuan cukup untuk membayar kredit, maka besar kemungkinan ajuan kreditnya akan ditolak. Yang ketiga adalah kapital atau modal yang dimiliki calon peminjam, yang khususnya diberlakukan pada nasabah yang meminjam untuk usaha atau bisnisnya. Dengan mengetahui modal atau aset yang dimiliki usaha nasabah tersebut, pihak bank dapat sumber pembiayaan yang dimiliki. Selain itu, pihak bank juga dapat melihat bagaimana laporan keuangan dari usaha yang dijalankan nasabah untuk kemudian dijadikan acuan apakah memang layak diberikan kredit atau tidak. Yang keempat ada collateral atau jaminan yang diberikan pada calon peminjam saat mengajukan kredit pada bank. Sesuai dengan namanya, jaminan ini akan menjadi penjamin atau pelindung bagi pihak bank jika nantinya nasabah tidak dapat membayar pinjaman yang diambil. Oleh karena itu, idealnya besaran jaminan yang bersifat fisik atau non-fisik lebih besar jumlahnya, lebih besar dari kredit yang diberikan. Yang kelima ada condition atau kondisi, yaitu kondisi perekonomian baik yang bersifat general atau khusus pada bidang usaha yang dijalankan nasabah. Jika memang kondisi perekonomian sedang tidak baik atau sektor usaha nasabah tidak menjanjikan, biasanya bank akan mempertimbangkan kembali dalam memberikan kredit. Hal ini terkait kembali dengan bagaimana kemampuan nasabah dalam membayar pinjamannya nanti yang tentu terpengaruhi atas kondisi ekonomi. Prinsip pemberian kredit 7P. Dalam prinsip ini terdapat 7 kriteria yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama ada personality, yaitu kepribadian dari calon peminjam yang mengajukan kreditnya. Kriteria ini hampir sama dengan kriteria karakter dari prinsip 5C yang telah dijelaskan, di mana melihat bagaimana keseluruhan kepribadian nasabah mencangkup sikap dan perilakunya sehari-hari. Yang kedua itu ada party, di mana calon peminjam dimasukkan ke dalam beberapa golongan yang terkait dengan kondisi keuangannya. Biasanya pihak bank akan mengklasifikasikan nasabah berdasarkan modal yang dimiliki, kepribadian, loyalitas, dan lain sebagainya. Dengan adanya perbedaan klasifikasi dan golongan ini, akan ada perbedaan pula dalam pemberian fasilitas kredit nantinya. Yang ketiga ada purpose, yaitu apa tujuan dari calon peminjam dalam mengajukan kreditnya pada lembaga keuangan. Pihak bank perlu mengetahui untuk apa dana tersebut akan digunakan, misalnya untuk modal usaha, investasi, biaya pendidikan, atau justru kegiatan konsumtif. Yang keempat ada prospek, yaitu bagaimana prospek dari usaha yang dijalankan oleh calon peminjam. Tentu saja, prinsip ini berlaku khusus bagi nasabah yang mengajukan pinjaman untuk modal usaha atau bisnis yang dikelolanya. Yang kelima, itu ada payment. Juga bertujuan mengukur bagaimana kemampuan bayar dari calon peminjam. Prinsip payment dilihat dari sumber pendapatan nasabah, kelancaran usaha yang dijalankan, hingga prospek dari usaha tersebut. Yang keenam, itu profitability, di mana pihak bank
melihat bagaimana kemampuan calon peminjam dalam menghasilkan keuntungan atau laba, sama seperti beberapa kriteria sebelumnya. Kriteria ini lebih dikhususkan pada nasabah yang meminjam untuk keperluan usahanya. Yang ketujuh ada protection. Tidak jauh berbeda dengan kriteria kolateral pada prinsip 5C, kriteria ini juga mengacu pada jaminan yang dapat diberikan oleh calon peminjam. Selain jaminan berupa barang seperti aset rumah atau perusahaan, protection ini juga dapat berupa jaminan asuransi yang dimiliki oleh nasabah. Soal nomor 2. Khalisa ingin menerbitkan deposito berjangka waktu 3 bulan pada Bank YZ dengan nominal 300 juta rupiah. Pembayaran bunga langsung masuk ke dalam rekeningnya yang berada di bank tersebut. Bunga yang diberikan oleh pihak bank sebesar 10% per tahun dan dikenakan pajak 15%. Berapakah jumlah bunga yang dibayarkan untuk setiap bulannya? Dan hitung pula jumlah bunga yang diterima oleh Khalisa selama jangka waktu 3 bulan. Diketahui waktu 3 bulan, nominal 300 juta rupiah, bunga 10% dan pajak 15%. Ditanya bunga tiap bulan dan bunga diterima dalam waktu 3 bulan. Jawab, 10% dari bunga dikali 300 juta rupiah dikali 1 dibagi 12 sama dengan 2.500.000. Lalu kita hitung pajak. Pajaknya 15% dikali hasil yang tadi 2.500.000 sama dengan 375.000. Lalu hasilnya bunga tiap bulan, hasil dari 2.500.000 dikurang 375.000 sama dengan 2.125.000. Ini hasil dari bunga tiap bulan. Kita akan menghitung bunga diterima dalam waktu 3 bulan, yaitu bunga tiap bulan 2.125.000 dikali 3 bulan, hasilnya 6.375.000. Ini adalah bunga yang diterima dalam waktu 3 bulan. Soal nomor 3, jelaskan tujuan umum dari manajemen pemasaran bank dan jelaskan mengenai konsep-konsep pemasaran tersebut. Secara umum, ada 6 tujuan manajemen pemasaran. Di antaranya adalah yang pertama, membangun permintaan. Penjualan hanya bisa terjadi bila ada permintaan dari konsumen. Untuk membangun permintaan tersebut, maka dibutuhkan berbagai upaya pemasaran untuk menimbulkan ketertarikan dan rasa penasaran konsumen terhadap barang. Yang kedua, membangun kepuasan konsumen. Tidak cukup hanya mendapatkan permintaan dari konsumen untuk mencapai target perusahaan, tujuan selanjutnya adalah untuk membangun kepuasan konsumen dengan cara memahami kebutuhan atau keinginan konsumen, serta mengetahui bagaimana produk dapat memenuhi kebutuhan atau keinginan tersebut. Yang ketiga, mendapatkan market share. Tujuan manajemen pemasaran berikutnya adalah untuk mendapatkan progres positif dari market share produk. Pasar ibarat sebuah kue, dan setiap potongan kue merupakan gambaran market share. Semua perusahaan mengharapkan terjadi peningkatan dan perluasan market share atau penjualan, walaupun terkadang hanya memiliki target untuk mempertahankan market share yang sudah diperoleh. Yang keempat, mendapatkan keuntungan. Target akhir semua perusahaan adalah mendapatkan keuntungan, dan setiap perusahaan menetapkan nominal keuntungan yang berbeda sebagai ukuran keberhasilannya. Mencapai nominal keuntungan tersebut merupakan salah satu tujuan manajemen pemasaran. Bagaimana perusahaan bisa menjual dengan nilai margin optimal, bisa menghasilkan tingkat penjualan yang maksimal. Yang kelima, mendapatkan pencitraan sesuai harapan. Selain untuk mendapatkan keuntungan, tujuannya adalah untuk mendapatkan pencitraan sesuai dengan harapan. Citra yang baik terhadap produk dan perusahaan akan memberikan efek positif bagi perusahaan, baik dari sisi konsumen, mitra, investor, dan tenaga kerja. Yang keenam, menjaga kelangsungan usaha. Pemasaran adalah ujung tombak perusahaan untuk mencapai target penjualan, kepuasan, dan target keuntungan. Itulah alasannya mengapa kelangsungan perusahaan juga menjadi bagian dari tujuan manajemen pemasaran. Konsep manajemen pemasaran diartikan sebagai falsafah bisnis di mana pemuasan kebutuhan konsumen adalah syarat ekonomi dan sosial untuk kelangsungan pertahanan perusahaan. Tujuannya adalah untuk memberikan kepuasan terhadap apa yang diinginkan konsumen. Oleh karena itu, setiap kegiatan pemasaran dalam perusahaan harus diarahkan untuk tujuan tersebut,
Ada 3 elemen penting yang termasuk konsep manajemen pemasaran, yaitu yang pertama, orientasi pada konsumen. Konsep pemasaran yang paling baik adalah dengan menjadikan konsumen sebagai prioritas utama. Itulah sebabnya mengapa dalam strategi marketing selalu mengedepankan konsumen. Yang kedua, perencanaan kegiatan pemasaran. Pengaturan secara dinamis sebagai bentuk penyusunan berbagai kegiatan pemasaran secara menyeluruh. Semua aktivitas pemasaran, mulai dari strategi, implementasi, analisis, pengawasan, dan kegiatan lain yang terkait dengan pemasaran harus disusun secara terperinci. Yang ketiga, kepuasan konsumen. Unsur paling penting di dalam pemasaran adalah kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen ini tidak hanya diukur dari kualitas produk saja, tapi juga dari bagaimana strategi pemasaran dilakukan. Segitu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.